Apakah Anda benar-benar menempatkan posisi tambahan untuk meningkatkan kemampuan operasional? Saya bisa saja menjawab pertanyaan itu, dan jika saya melakukannya, tentu pihak saya akan merasa sangat puas. Kami memiliki banyak pergerakan yang direncanakan. Persediaan amunisi kami tidak terbatas. Dengan adanya perintah untuk menyiapkan sekitar 20.000 personel dalam kondisi siap tempur maksimal, seluruh unit militer di berbagai wilayah segera bergerak dengan cepat. Aktivitas di pangkalan meningkat secara signifikan. Truk-truk logistik berdatangan ke barak, gudang, serta area persiapan. Para prajurit mulai bersiap, menyusun ransel mereka dengan pakaian cadangan, perlengkapan kebersihan, alat pertolongan pertama, ransum lapangan, serta kebutuhan pribadi lain yang mungkin diperlukan selama misi dengan durasi yang belum pasti. Setelah semuanya siap, mereka naik ke kendaraan dan mengambil posisi masing-masing sambil menunggu instruksi berikutnya. Di sisi lain, unit lintas udara menjalani proses persiapan yang berbeda namun sama intensnya. Para penerjun memeriksa perlengkapan mereka secara teliti. Parasut utama terpasang di punggung, sementara parasut cadangan terikat di bagian depan. Senjata mereka disimpan dalam tas senapan lunak, digenggam atau disandang berdampingan dengan ransel tempur yang berat. Setelah pengecekan selesai, mereka membentuk dua barisan rapi dan bergerak menuju pesawat angkut C-17 Globemaster III yang telah menunggu dengan pintu belakang terbuka lebar di landasan. Gelombang pertama pasukan ini akan diterjunkan lebih dahulu ke zona operasi sebelum kedatangan pasukan konvensional melalui jalur udara. Di pangkalan udara lain, kesibukan tinggi terlihat di sekitar pesawat pembom Stratofortress. Kru darat memuat amunisi berukuran besar. Bom serbaguna Mark 84 seberat 2.000 pon, dengan panjang hampir 13 kaki dan diameter lebih dari 1,5 kaki, dipindahkan menggunakan forklift dan alat pemuat. Satu persatu bom ditempatkan ke peluncur internal di ruang bom atau pada pilon sayap eksternal. Setiap unit senjata diperiksa, dikunci, disambungkan kabel pengaktif, dan diamankan agar siap digunakan dari kokpit. Pilot dan awak pesawat melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari masker oksigen hingga regulator. Mereka juga menyiapkan perlengkapan pribadi untuk penerbangan panjang seperti air minum, makanan ringan, peta navigasi, daftar periksa, sarung tangan cadangan, dan perlengkapan bertahan hidup lainnya. Di tengah laut, di atas kapal induk, para marinir juga bersiap. Helikopter berat CH-53E Super Stallion terparkir di dek dengan rotor terlipat. Para marinir membawa perlengkapan mereka, menaiki dek, dan memasuki helikopter melalui pintu belakang. Setelah rotor dibuka dan mesin dinyalakan, helikopter lepas landas menuju daratan untuk memperkuat posisi garis depan. Sementara itu, di pangkalan sekutu lain, helikopter utilitas U-60 Black Hawk beroperasi tanpa henti, mengangkut pasukan dari titik transit ke unit yang lebih dekat dengan perbatasan. Siklus penerbangan berlangsung terus-menerus sepanjang hari. Ketika pesawat C-17 yang membawa pasukan terjun payung mencapai zona pendaratan, awak memberikan sinyal ketinggian. Para instruktur memberi perintah, dan para penerjun bersiap di posisi masing-masing, memeriksa kait dan tali statis sebelum melompat satu persatu. Parasut terbuka membentuk garis panjang di udara sebelum mereka mendarat di titik yang telah ditentukan. Segera setelah mendarat, mereka mengumpulkan perlengkapan dan bergerak menuju titik kumpul. Pesawat kemudian kembali ke pangkalan untuk mengangkut kendaraan dan perlengkapan tambahan. Pasukan yang sudah berada di darat bergabung dengan kendaraan dan logistik yang baru tiba. Marinir yang diterbangkan helikopter memasuki sektor tugas mereka, sementara unit lain menempati posisi masing-masing. Peralatan berat terus berdatangan. Semua elemen mulai membangun pertahanan, menggali parit, menyiapkan sistem komunikasi, mendistribusikan amunisi, dan mendirikan kamp lapangan sebagai basis operasi. Kendaraan lapis baja segera menyusul untuk memperkuat posisi. Setelah seluruh pasukan terkonsolidasi dengan perlengkapan lengkap, mereka berada dalam kondisi siap tempur penuh. Instruksi komando terdengar melalui radio. Suasana di medan operasi semakin tegang. Angin kencang membawa debu yang berterbangan akibat aktivitas kendaraan dan helikopter. Para prajurit berlindung di balik posisi mereka, senjata siap, mata mengawasi cakrawala. Komunikasi terus berjalan, laporan singkat diterima dengan cepat. Unit Alfa melaporkan posisi, Bravo memastikan kesiapan amunisi. Di udara, helikopter terus mengirimkan pasukan cadangan dan logistik penting. Suara rotor bercampur dengan gemuruh kendaraan tempur yang bergerak ke garis depan. Setiap detik terasa krusial. Unit penerjun payung menyesuaikan posisi tembak, sementara tim komunikasi mendirikan antena. Di pusat komando lapangan, para perwira memantau peta dan radar portabel untuk memastikan koordinasi tetap akurat.
Instruksi tegas terdengar, pertahankan garis hingga elemen ofensif bergerak. Di kejauhan, kendaraan musuh mulai terlihat. Sistem gangguan elektronik diaktifkan untuk mengacaukan radar lawan. Unit pengintai melaporkan posisi musuh secara berkala. Pasukan bersiap menghadapi kemungkinan kontak pertama. Senjata diangkat, napas diatur, fokus tertuju ke depan. Tim logistik bergerak cepat mendistribusikan amunisi dan suplai. Helikopter terus berdatangan membawa cadangan dan perlengkapan tambahan. Pesawat C-17 kini berperan sebagai pengawas jalur udara, mengirimkan data intelijen secara real-time. Sementara itu, awak pembom strategis tetap siaga, memantau jalur dan siap memberikan dukungan jika diperlukan. Ketegangan mencapai puncaknya. Di setiap parit dan bunker, prajurit menunggu perintah. Detak jantung meningkat, mata tak lepas dari horizon. Akhirnya, perintah datang dengan jelas, serangan dimulai. Semua unit bergerak sesuai rencana. Helikopter menurunkan tim serbu ke titik strategis. Senjata berat dari kendaraan lapis baja mulai digunakan. Debu dan asap memenuhi medan, suara tembakan menggema. Meski kacau, koordinasi tetap terjaga. Pasukan maju, menembus pertahanan musuh, membangun posisi baru, sementara logistik memastikan suplai tetap mengalir. Komunikasi tetap aktif, laporan terus berdatangan. Target di sektor timur berhasil diamankan. Unit lain melaporkan kesiapan mendukung garis depan. Di tengah kekacauan yang terkontrol ini, seluruh pasukan bergerak dengan satu tujuan yang sama. Operasi berlangsung sesuai rencana. Setiap elemen, dari udara hingga darat, bekerja selaras demi keberhasilan misi.